Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yuk Ngaji Gus Baha, kita ngaji bersama guru kita tercinta Gus Baha. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Jadi makanya ini pentingnya ngaji Quran. Saya mohon lah, ini BG, ini PSG. Setidaknya kamu lihat didikte Quran lah pikiran kita. Mulai dulu itu Allah sudah membayangkan, dan itu pasti terjadi. Ada kelompok sing wa akharuna atarafu bidzunub. Sementing i'tarafu bidzunubihim. Falam yuharrim halalan wala yuhallilu haraman. Sementing itu kaidah di fikih itu. Kamu jangan pernah menghalalkan yang haram, jangan pernah juga mengharamkan yang sudah. Kalau salah i'tarafu bidzunubihim. Makanya di antara aturan istighfar gimana? Kita Rabbana dzulamna anfusana, itu aturan istighfar. Kamu merasa salah dulu. Misalnya saya jadi pegawai negeri. Misalnya saya Pak Zarkasi ini di Kemenak. Mungkin kerjanya benar, atmosfernya benar, semuanya benar. Tapi tetap saja salah. Kamu itu dipinterkan itu supaya idza roja'u ilaihi wal yunziru qaumahum idza roja'il malah gak roja'u, malah roja'u ila departemen. Dalam kebenaran kita pun pasti ada salah, apalagi dalam misalnya saya datang ke Jakarta gini kan ya benar, datang ke sini ke Begit kon mulang sampai dengarkan ya benar. Tapi tanyakan anak saya yang di rumah yang kelas 3, Bapak kenapa sih ke Jakarta ya? Salah cara dia. Lah nanti kalau Allah lebih melihat anak saya, hanya anak kecil yang nggak berdosa, saya tetap salah ke sini. Meskipun dosa saya ditanggung sampean. Artinya dalam kebenaran saja ada kesalahan itu loh. Nah, makanya kalau donga atau Rabbana dzulamna anfusana. Nah, makanya urutan pertama i'tarafu bidzunubihim. Nak salah aku ngaku. Wes salah berargumentasi. Salah ngotot. Kok Joko-Joko tua itu salah ngotot. Kandhani nak nikah sunah Rasul cek ngotot. Ya itu kan zaman dulu. Kalau sekarang harus mapan dulu, kalau enggak, kakean teori, no. Kandani kini, utlu buris kau binika, nurian ye, jadi ribet. Wah, yang kandani santri saya gitu, teori. Kan kalau di santri lanang kuatah, mbak kata ibu arab rapi rayu buan. Nanti kandani malah berargumen. Mulai santri-santri semangun kota, ini teori tok. Coba namanya tak kandani, kon tawakal ra mikir pekerjaan, gak iso kan ke santri kota ra iso. Nah santri desa iso Pak Zarkasi. Kandani sing ngandel kon tawakal. Santri kota ra iso. Gimana? Wes mlaku-mlaku gak go ATM ra wani. Gak go HP ra wani. 2 kilo lupa ninggal ketinggalan milih kembali. Coba di kalau ada apa-apa gimana ini? Padahal dulu berhari-hari gak bawa HP. Jadi nah makanya wa akharuna itu nomor 1 ukurannya i'tarafu. Karena kelakuannya piye? Jenis ini kelakuannya kholatu amalan sholihah wa akhara konser ya kok ngarep, engko ono selawatan ya kok. Wah. Ono artis wayu delok dosokan ono kiai melok dosokan salaman. Jare malaikat iki penggemar sapa ya? Iki penggemar artis, penggemar kiai. Ya sama-sama hero. Kepen roh artis yo wani dosokan, kepen roh kiai yo wani. Ya terusannya aja, tapi itu menggembirakan, tapi asallahu. Jadi ya muga-muga pangeran nyepuro, tapi kelasnya ya muga-muga. Kelakuan ngene itu tidak bisa dipastikan. Kelasnya ya muga. Beda kalau haladul walati jaratun tunjikum min adzabin apa? Alim itu untuk minuna fil harus waktu jadi namanya enggak maling terus. Nah, itu makomnya langsung yaghfir lakum. Warna itu kelas tinggi itu mesti langsung yaghfir. Nah sing kelas ngene wis asa. Wis asa iku sampe lah. Sekaya aja langsung mesti nek kok ayate asa kok. Asa yang menawa-menawa Pak. Menawa-menawa. Lah iku banyak kepentingan. Tapi yang jelas itu asa ya, semoga ya tadi minawa ya. Jadi ini jelas ya, supaya maksud saya baca ini tak niati dari rumah supaya kita melihat beberapa kelompok di Indonesia itu ya ada kaget. Mulai dulu yang yahlidul qola ya ada, yang yuzirul bughdo ya
Ada yang kelihatan keras, nggak suka maksiat juga bagus. Masa maksiat disukai kan ya tidak baik. Yang nggak jelas kayak orang Jawa, nggak melok-melok ya mulai dulu ya ada. Makanya ini jenengan harus matur nuwun sama saya. Karena perilaku kebetulan yang ternyata punya dalil. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau setelah ini terus, wah ada dalilnya. Di Ihya. Halaman berapa? Pokoknya kata Gus Pak ada. Ya, jadi ini terusan ketiga ini yang semoga kita bisa niru ya. Karena itu cerita Wali Songo versi kiai, versi film, versi buku semuanya sama. Tambah ngelihat maksiat, tambah tertantang kasih sayangnya sehingga terus sampai bina kayak gitu ya. Versi film saja yang kamu tahu mungkin versi film. Gambarannya Wali Songo itu masya Allah, sabarnya, teladannya. Uswoi masya Allah. Darani wuduwe rau, darani syahadatane sekaten. Soal darani jimat kalimat sodo jimat syahadat itu maksudnya itu. Wong itu kudu de merah delimo itu dalimo. Dalimo ya tauhid. Itu kata Mbah Mun itu orang dulu malah gua golek merah delimo akeh aduh ribet. Merah delimo itu maksudnya dalima. Orang itu harus berpegangan dalam surat Ikhlas tuh. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan diakhiri dal sampai 5. Dal-dal yang di kulhu itu yang di akhir-akhir itu kan 5. Maksudnya itu saiki urung iso liyane lah sementing itu dalima. Maksudnya tauhid ini benar dulu, apa? Tauhid ini benar dulu. Dan itu telaten datangi tempat maksiat. Tidak gambaran di film-film itu. Dulu gambaran film-film kuno juga sama kan, ada warung, terus penjaganya gitu, yang datang kuda. Dulu ya gambarannya ada gitu. Sekarang ya nggak ada lagi, banyak ya. Jadi dulu ya banyak sama. Untuk ukuran zaman itu ya banyak sama. Tapi telatennya. Orang Jawa bilang apa ya dituruti. Darani sloko laila. Sloko itu maknanya suluk gitu. Bahasa Jawa jadi sloko. Nak darani ya tadi kayak di Jogja itu ada sekaten itu dulu kata cerita-cerita itu Kalijogo ngadakan satu konser wayang yang boleh nonton yang bayar tiket. Lah tiketnya itu baca apa? Syahadat. Terus darani sekaten dari kata apa? Syahadat. Ya dituruti orang kok terus ini enggak susah ini. Kamu benarkan sinnya syahadatain. Kamu itu ada saja. Oh dia ya nyaran ya. Ya susah. Ya ini jelas ya supaya apa kamu ingat betul bahwa ini ndak gaweane Gus Ba, gaweane Papa di sini mulai dulu di Ihya ini ya yang jelas ikut kita Bu Adabil Ulfah wal mabuk di jalan. Itu dia melakukan kemungkaran jelas mabuk. Kadang-kadang ibunya itu solihah, keluarganya soleh, ikut majelis taklim. Dia mungkin tersiksa karena keluarganya mabuk. Atau mereka keluarga tersiksa anaknya mabuk. Tapi tersiksanya hanya mabuk saja. Tapi gara-gara kamu nahi mungkar secara serampangan, kamu tegur malah dosanya bunuh Anda. Ini namanya apa? Nahi mungkar sing yu'addi ila ma huwa akbahu minhu atau angkaru minhu atau syarrun minhu. Kamu nahi mungkar tapi tanpa perhitungan sehingga melahirkan mungkar yang lebih dahsyat yaitu pembunuhan. Nah, di antara syarat kewajibannya nahi mungkar itu aturannya jangan yu'addi ila mungkarin sing akbaha minhu atau syarrun minhu. Jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih apa? Buruk. Ketika keluarganya dengar anaknya mabuk mungkin masih bisa mentoleransi, tapi kalau dengar bunuh kiai atau bunuh orang yang sangat dihormati karena ditegur lebih tersiksa. Begitu juga misalnya ada orang yang sering datang ke masjid itu berjamaah sholat, tapi pakaiannya masih agak-agak gimana gitu. Cara papa ngerti ya agak gimana gitu. Nah ternyata kalau ditegur malah nggak sholat. Nah ini kan kita punya perhitungan nih. Kalau ditegur nggak sholat, kalau dibiarin tetap sholat, mendingan nggak negur. Asal di hati kamu jangan-jangan nanti nggak ada pemandangan kalau ditegur lah itu yang mulai masalah kan. Tapi sebetulnya itu mulai masalah itu hadun nafsi kalau perhitungannya gitu hadun nafsi. Tapi kalau perhitungannya selama masih Islami dengan perhitungan hak wa rasulih, insya Allah itu ditoleransi. Ya ini jelas nanti kalau yang punya kitab Ihya jelas ikut babnya kita Bu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Ya jadi nanti yang kitab naskahnya beda.
Itu di Ihya-nya ikut apa? Kitabu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Bab cara merasa empati, kasih sayang. Itu di situ saya pernah baca khatam dan mengajarkannya juga berkali-kali. Dan muasalah saya dengan ulama-ulama dulu yang sudah meninggal. Itu di situ Imam Ghazali kalau dalil itu gini, sampai begini ekstrimnya. Mungkin bagi orang awam tidak ekstrim, tapi bagi ulama itu ekstrim. Fa inna wa ta'ala qadim tanna alaina bi nikmatil ulfah was suhbah. Isqala wa allafa baina qulubihim. Jadi kebencian itu tidak termasuk nikmat yang dihitung Allah. Yang dihitung Allah termasuk kenikmatan itu wa allafa baina qulubihim. Jadi mu'alafah, merasa nyaman dengan teman kita, saudara kita, meskipun beda ormas, beda kultur, beda apa, itu bagian dari kenikmatan. Jadi jangan mentang-mentang kamu demi nahi mungkar terus adanya kebencian. Itu di Quran jelas, nikmat itu dihitung termasuk pemberian Allah terbesar itu wa allafa bainakum. Bahkan Allah ngendikan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainakum. Rasulullah yang kesayangannya Allah saja dibayangkan Muhammad urusan cinta kasih, urusan kasih sayang, urusan saling mencinta. Andai kan kamu biayai, andai kan negara menggelontorkan APBN untuk rekonsiliasi nasional itu tidak bisa. Karena ini urusan hati. Kamu bisa tak kayak ide sak miliar seneng wong elek, enggak bisa. Atau ora usah dibiayai wong ayu. Itu kan susah sekali itu. Kamu bisa seneng orang yang enggak pernah berbuat baik sama Anda, enggak bisa. Tapi walakin Allah allafa. Kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya bisa. Kita kadang mencintai orang yang enggak pernah berjasa sama kita. Kamu punya teman yang sering takdir kamu enggak pati cocok sama orang yang enggak pernah naktir kamu senang. Kalau Allah sudah alqal mahabbah, siapa yang bisa mengendalikan kehendak Allah? Kamu punya teman mulai SMP, SMA enggak bisa senang, ketemu pertama di bis senang. Yang bisa ngatur itu siapa kalau enggak Allah? Meskipun cara kaidah witing tresno jalaran kulino, tapi nak Allah menghendaki, pandangan pertama senang, pandangan 9 tahun bosan. Nggak kurang cara kalau makanya para ibu-ibu harus berdoa, ya Allah ya muqallibal qulub. Sabit qalba zauji ala mahabbati. Itu kalau nggak didoakan wah bisa hilang semua itu. Suaminya nggak mau berdoa gitu. Karena takut kurang variasi. Tapi ini cerita cinta, cerita ulfa tidak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Tapi walakin Allah allafa. Jadi kalau urusan makanya jenengan harus syukur. Bawaan saya melihat sampean anak-anak BG itu cinta. Padahal enggak jelas asal usulnya piye. Terus tapi saya sudah 4 tahun kalau 5 tahun ngajar di sini. Diam di Jakarta katanya harus ya. Harus. Itu bahasa keangkuhan harus. Karena kalau di kitab fikih itu ijabu malam yajib termasuk dosa besar. Karena berarti musyarri apa? Ya Pak Sarkasi ya. Iya di Sulam Taufik jelas termasuk dosa besar ijabu malam yajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mergo fa anta musyarri. Berarti kamu bikin syariat baru. Karena sudah ada mandubat, ada masyru'at, ada syariat ini sudah sempurna. Faman aujaba ma lam yujibhu wa rasuluhu fa huwa musyarri'un. Dari berarti dia musyarrik baru. Bahasa karsanya kayak ngaku nabi baru. Sudah tak maafkan lah. Tapi secara fikih jelas sama lihat di Sulam Taufik termasuk minal kabir apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Musyarrik ya musyarrik. Bukan bikin syariat tapi ini musyarrik tukang yang di jalan begini. Nah, di antara makalah yang ini contoh ini untuk anak-anak BG untuk PSG. Tak warai caranya jadi wong alim ini jujur saja, enggak niat sombong. Saya itu kalau punya makalah itu sampai begini. Ini itu satu makalah sebelum dicetak itu berupa buku ini. Ini begini modelnya. Jadi referensi yang sama tak tulis dari berbagai kitab yang berbeda. Dulu ketika Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair masih sugeng, tiap ketemu itu dicek. Itu dari kitab apa. Jadi selain referensi secara mudawana, Al-Kutubul Mudawana, juga dikonfirmasi berkali-kali. Misalnya gini, orang sekarang itu nggak siap dakwah orang yang ahli maksiat. Dulu itu zaman Nabi dakwah itu malah nggak sekedar maksiat, masih kafir yang didakwai. Pertama Quran turun tidak ada qul ya ayyuhan nahdiyun, qul ya ayyuhal muhammadiyun, yang ada malah qul ya ayyuhal kafirun karena yang didakwai orang kafir. Jadi
Kalau kamu nyari dakwah yang sudah orang steril, sudah soleh semua, itu corong Jawa nguyai segoro. Sekaruan soleh kok bu dakwah. Jadi memang tantangannya dakwah itu ke objek yang kita nggak siap. Nggak siapnya mungkin kita beda agama, mungkin beda kultur, beda kesolehan tuh. Ya, jadi ini tak baca beberapa makalahnya orang dulu. Ketika melihat saudara kita, teman kita, atau tetangga kita melakukan maksiat atau sedang maksiat. Tak baca Arabnya dulu mungkin sebagian, nanti itu mungkin biar barokah. Ini teks aslinya Imam Ghazali. Wa turuqus salafi qad ikhtalafat fi izharil bughdi ma ahlil ma'asi. Semua orang salaf berbeda-beda dalam memperlihatkan ketidaksukaan ma ahlil ma'asi. Tentu kita semua tidak suka perzinaan, tidak suka mabuan, tidak suka togel, tidak suka judi. Terus fa'in kulta, ini yang mulai dialek gitu ya. Fa'in kulta itu andaikan ada satu pertanyaan, yaitu yang mulai halaman 20. Fa'aqallu darajati fi izharil bughdi al-hajru wal-i'radu wa qat'ur rifqi wal-i'ana. Fahal yajibu dhalika hatta ya'siyal abdu bitarkih. Fa'aqulu la yadkhulu dhalika fi dhahiril ilmi tahta taklif wal ijab. Fa innana alamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atau al fawahisha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahabah maka yuhjaruna bil kulliyah. Dulu zaman Nabi juga banyak orang-orang yang masih mabuk, masih melakukan hal-hal yang buruk. Tapi mereka yang sedang maksiat atau baru berstatus fasik itu maka yuhjaruna bil kulliyah. Tidak begitu ditinggalkan saja atau asingkan begitu saja. Balkanu mungqasimina fihim ilaman yaslidul qawla alaih. Sebagian sahabat kalau melihat orang yang mabuk, yang enggak benar, keras. Wa yuzhirul bughdalah, memperlihatkan tidak sukanya. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'aradu anhu. Ini milik orang Jawa, ya tidak benci, ya tidak suka, pokoknya terus pasif. Semua corong Jawa gak melok-melok. Ya, itu. Nggak, biar sampean ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang Jawa atau orang Timur, orang Indonesia ternyata ada pembenaran di ikhya, meskipun kebetulan. Kebenaran Anda meskipun kebetulan. Nah kali ini kebetulan yang punya dalil itu. Maksudnya sudah kebetulan sekarang dicarikan apa? Dalil. Kan lumayan kan supaya kelihatan pinter gak Pak Zarkasi gitu. Kalau ini pinter dapat gaji. Jadi pinter ada dua. Pinter yang digaji Allah kayak saya, digaji negara gak Pak Zarkasi. Maka pasti kaya saya lah, yang gaji lebih kaya. Saya dulu tuh sering ngajar di Jogja, ketika boyong di Naruan, di Rembang itu teman-teman saya yang kerja di Jogja itu tanya gini, Pak, kok bisa ya? Habis gaji tetap di Jogja, pindah di kampung yang gajinya agak jelas. Ya jelas saya, kata saya. Kok bisa? Gajinya dia itu surga, gaji kamu paling 2 juta. Terus dia bilang, ya inginnya 2 juta dan surga, rakus gak baik kan? Tapi Allah itu maha luas, masih nggak apa-apa ya, gaji di dunia, gaji di akhirat nggak masalah. Kan? Jangan insya Allah betul sudah. Artinya gini, ketika melihat kemungkaran ini kan saya bela Mbah Mun, makanya judul ini Al-Intisar lil Madhabi Syekhina, bela Mbah Mun, bela Pak Kuras, bela bapak kita sendiri. Kita tidak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif. Tapi secara referensi yang reaktif ya dulu pun ada. Wa ilaman yuziru al-bughdalah. Ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya. Ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu. Mulai dulu ya ada. Ada yang tidak ngambil sikap. Nah ini sangat Jawa sekali. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'radullah. Ya, tapi kamu jangan terus bilang wah Imam Ghazali berarti NU kultural ya enggak. Imam Ghazali itu ada sebelum Mbah Hasyim Asy'ari. Nanti kamu ngait-ngaitkan Imam Ghazali punya KTA NU enggak ya? Enggak ini. Ya jelas ya, ada yang ngambil sikap apa? Yuzhirul bughda, memperlihatkan ketidaksukaannya. Ada yang ngambil sikap yu'ridu anhu wa la yata'arradu. Nah ini yang ketiga, ini yang persis Wali Songo ini yang ketiga ini. Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada orang itu melihat temannya maksiat, saudaranya maksiat, bawaannya malah tambah suka, tambah sayang. Karena itu dianggap sarana menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi baik. Ini yang ketiga, ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali Songo. Ini jelas ada ya kelompok ketiga. Artinya gini loh, kalau kamu melihat kiai atau sejarah Wali Songo yang empati atau membina orang-orang fasik dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang ini Islam apa tidak nahi mungkar. Kamu yang kurang ilmu ribet. Ini jelas ada takbirnya. Mulai ini Imam Ghazali loh, Hujjatul Islam. Orang punya gelar Hujjatul Islam.
bukan dokter, bukan profesor, Hujatul Islam. Sedunia lagi, bukan versi kampus tertentu, sedunia, diakui sedunia. Ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa? Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada terusannya, wala yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Dan dia tidak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang maksiat. Jadi bawaannya malah yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah dan tidak muqata'ah. Tapi tentu ya tidak muqata'ahnya karena niat bina ya, bukan koalisi. Bukan malah menik. Tadi kalau ada yang ke masjid masih pakaiannya agak gimana, dibina itu untuk lebih baik. Jangan takut kehilangan tontonan. Itu yang paling masalah itu. Hadu nafsi kalau itu. Kayaknya saya enggak lah, saya kiai. Ini cerita sampai enggak cerita saya. Saya itu saking fanatiknya ilmu, ini cerita ya. Saking fanatiknya ilmu itu kalau hallnya bapak saya, karena kita keluarga pesantren, itu pengumumannya itu aneh. Tidak wajib hadir. Karena takut ijabu malam. Karena trennya pesantren itu gitu. Kalau alumni itu harus hadir pas hall atau pas pengajian mulut. Kalau saya karena fanatik ilmu itu nggak pernah ada undangan sampai sekarang. Saya niai sudah 2005 Bapak. Sampai sekarang nggak pernah ada undangan. Karena takut ijabu malam yajib. Karena saya orang bener. Maksudnya ada kayak ini. Ini kacau ini. Saya ini lebih tua, lebih kiai, diatur yang lebih muda. Ini enggak orang Indonesia ini apa? Kalau orang Indonesia itu sopan ya. Orang Indonesia itu enak sama orang kiainya monggo sak kersa. Ah, padha sak kersa milih istirahat timbang mulang ya. Habis perjalanan jauh monggo sak kersa milih apa? Istirahat timbang mulang. Ya sudah tak maafkan. Saya kan orang baik jadi gampang maafkan. Ngatur kiai. Ya ngatur kiai dosa lagi udah. Ya ini jelas ya, jadi ada 3 kelompok tadi ya. Jadi kalau jenengan sama orang yang tekar atau apalah, ya mulai dulu ya. Ada wa ilaman yakhlidul bukhdolah, itu wa yudhirul, tadi apa? Ilaman yakhlidul qala alaih wa yudhirul bukhdolah. Itu mulai dulu ya. Terus ada yang model Jawa, wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah. Jadi gak ngambil apa? Sikap. Corong Jawa gak melok. Terus yang ketiga ini yang cerita Wali Songo, ya kita tidak menangi Wali Songo tapi sudah mutawatir lah. Kalau cerita-cerita Wali Songo itu nggak pernah negur orang, nggak pernah apa, tapi bisa merubah. Ini yang mahal kan bisa merubah. Itu apa cerita itu riwayatun sing tablughu haddat tawatur lah. Karena semua versi kiai, versi film, versi buku kan semuanya sama. Bazar kasih apa? Enggak. Semuanya menceritakan sama. Kalau Wali Songo itu tidak main kekerasan tapi merubah. Kalau orang-orang yang terlalu liberal kan ya orang rubah, malah tadi seneng aja kalau ini semua orang pakai hijab ribet. Nah, itu yang ribet kalau sampai ganti niatnya gitu. Ribet gak punya pandangan tadi loh pada perhitungannya itu ribet kalau perhitungannya gitu. Ya ini jelas ya. Kelompok ketiga dan ini menurut saya yang luar biasa wa ilaman yang zuri ilaihi bi'ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wat tabal. Fahadihi daqaiqu diniyatun takhtalifu fiha turuqus salikin. Ini satu detail-detail yang mulai dulu orang itu beda-beda karena mungkin organ kita beda, psikologi kita beda. Kalau orang sosiologi mungkin ngamati latar belakangnya beda. Ada orang tuh santunya minta ampun, tak tanya tak pikir dia turunannya orang baik. Kalau saking santunya saya nanya kiai aja kalah sopan sama dia. Tak tanya kamu orang baik padahal enggak anaknya kiai. Karena saya trauma ditabui bapakku terus. Jadi dia sayang sama orang karena trauma. Betapa ada enaknya dikerasin. Ya, nasibnya baik dia kok, kesimpulannya gitu. Ada yang dikerasin bapaknya terus dendam. Anaknya yang kena. Banyak orang yang mencintai istrinya, tak pikir dia turunannya orang yang sangat mencintai istrinya, ternyata enggak. Saya tahu sakitnya dicuekin suami. Ibu saya itu korban bapak saya. Gara-gara trauma itu terus sayang sama istrinya. Karena ibunya korban dibiarin sama bapaknya, ditinggal kemana-mana. Jadi kadang manusia itu nggak bisa ditebak. Ada yang anaknya orang harmonis, dia ada harmonis. Kok monoton ya? Ya betul sudah mukallibal qulub nggak pernah tahu kita. Ya, makanya sudah lah donga aja ya mukallibal qulub tsabit qalbi ala din. Ini para istri donga ya mukallibal qulub tsabit qalba zauji ala mahabbati. Tapi aku yakin bapak-bapak enggak berani doa gitu. Tsabit qalbi ala mahabbati zaujati enggak berani.
Takut goblok saja. Kayaknya monoton tadi. Iya. Ya jadi jelas ya, ini masalah-masalah yang nggak mungkin ada kesepakatan ya. Ini jelas fahadihi daqaiqu diniyah takhtalifu fiha turuqus salikin. Nah, daqaiq itu artinya gini ya. Daqaiq itu sudah detik. Dikoh dan daqaiq jamaknya daqiqah. Dikoh itu detik. Bukan daqaiq bahasa Arab sekarang artinya menit. Oh, daqiqah daqaiq. Ada menit barang ini apa dari ini maksudnya dari kata dikoh apa? Detik. Detail itu maksudnya gini. Saya beri contoh ya, semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya, karena ini murni contoh. Misalnya ini ada warung kopi ya, warung kopi itu dijaga orang cantik, ramah. Terus ini itu dijaga orang solihah tapi judes. Sini boleh utang, ini nggak boleh utang. Ini contoh gampang saja, contoh yang awam saja, model goblok saja lah. Kita ngaji model awam saja. Terus kamu orang netral. Maksudnya netral ya tidak soleh-soleh banget, ya tidak fasik-fasik banget. Ya kayak kelas-kelas gini kan nggak soleh-soleh banget. Ya nggak jelas lah bahasa pasnya itu nggak jelas. Kalau bahasa Qur'annya wa akharuna atarafu bidunubihim kholatu malan solihah wa akhara. Delok kiai ya gelem, delok wedok ya gelem. Konser ya teko, pengajian ya teko, ini jenis kholatu amalan solihah. Wa akhara saya. Jadi Quran sudah gambarkan. Makanya kelompok kayak kamu itu termasuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya taruhu bidunubihim kalau malam ya istighfar. Astagfirullah. Sudah pas lah gambaran Quran itu pas sudah kamu partainya itulah jelas sudah. Kan kita enggak mungkin partai wa minhum sabiqum bil khairati fi ndak lah. Ambune ndak kelihatan. Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya, ada anggotanya, ada apa? Ada membernya ya betul. Ya saya ulang lagi ya. Ini solihahnya solihah itu ya solihah. Ini misalnya orang ya gitulah. Saya tidak mengatakan sampai nyuwun sewu orang nakal enggak. Pokoknya ini solihah banget, ini biasa misalnya. Terus tapi ini ramah, sudah ramah boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan cantiknya sama. Cantiknya sama atau jeleknya sama. Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja. Itu kira-kira kamu marung kemana? Ke sini kan? Yang boleh utang kan? Karena al-insan abdul ihsan. Nah di sini juga sama. Jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagongan di gardu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis, boleh nyetel tip bebas. Sementara sowan ke orang soleh harus banyak etika, banyak tatanan. Nah jangan-jangan mereka agak tertarik kita di sini ihsan, merasa dapat baiknya si yang punya rumah, di kita enggak. Nah, di sini sirnya kenapa kiai alim itu sama anak-anak muda sunuyon santai. Itu awal dakwah itu karena manusia itu pasti al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Makanya kenapa kiai Jawa itu suka nyuwun sewu mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus buat takok iku sunah Rasul piye, dalile piye. Ini urusan dakoek sesuatu yang hitung-hitungannya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet. Jangan sampai di tempat orang-orang nyuwun sewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran, ketemu wong saleh mentuk ijazah we. Kon maca ngene, kon poso ngene kan. Nah ini cerita aja, kamu enggak, makanya saya bilang enggak perlu nyinggung siapa, ini teori. Dakoek itu. Nah, tapi kalau bawaannya orang soleh itu rileks. Bapak saya itu saya menyaksikan, setiap sama tamu itu guyon. Tamu belum duduk aja mesti ibu dibilangin kon gak nomam. Karena tamu zaman dulu itu memang sering gak kelar marung. Tamu saya guys, apa bertamu sedang hotel, mangan sih ribet. Nah, kalau al-insan abdul ihsan, jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita karena kita salahnya kurang ihsan. Makanya diantaranya doanya orang-orang dulu ya Allah jangan berikan ke orang-orang fajir, orang-orang fasik satu kenikmatan yang saya harus berutang jasa ke mereka. Karena berat, ke depan itu berat. Jadi jangan-jangan kita dakwah tidak mandi itu kurang kompetisi lah istilahnya. Nah makanya Wali Songo itu sikapnya simpati. Ya tadi. Makanya terus guyonan di dunia sufi, meskipun guyonan itu masuk akal. Kok tidak marung yang solihah, kok marung yang enggak solihah. Kalau yang ini senyum, ini merengut. Nah di sini pentingnya senyum. Meskipun fikih berfatwa senyum itu sunat, saya ulang lagi, fatwa fikih formal itu kan senyum itu sunat. Tapi ada surah yang senyum itu wajib.
Ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu, tapi kalau kamu nggak senyum orang ke ngaji yang aliran sesat, misalnya belajar yang aliran sesat. Hanya karena orang netral itu untuk ngukurnya senyum. Bawaan suan kiai dimarahin ya suan yang nggak kiai nggak dimarahin misalnya. Nah di sini hebatnya Quran. Bayangannya walaupun tafadzul ghalidul qalbi lan faddu min qawli. Kalau kamu jadi kiai kurang simpati pasti orang itu bubar. Di sini fatwa fikih sudah tidak berjalan kalau senyum itu sunat. Ada wajib. Tapi bukan wajib yang keliru kak tadi jabu malam wajib enggak, ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu. Lo coba ya, mana ada wong soleh yang top ya. Sekedar kita mungkin pegawai negeri atau lurah, orang ke kita harus prosedur. Sementara kadang ke tempat yang kurang baik, nggak usah prosedur. Orang kan nyaman nggak diatur, timbang diatur. Bawaan gitu saja sudah membatasi akses kebaikan kan? Jadi lepas dari kita tidak bisa melakukan, tidak apa-apa. Ini kan kita fair secara ilmiah, hitung-hitungannya gitu. Dakoek itu kira-kira hitung-hitungannya begitu. Makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasin karena kiai juga butuh istirahat, butuh macam-macam. Kalau pondok itu enggak 24 jam karena semua orang bisa ngakses. Saya tuh kalau ngaji Rebo itu ribuan, enggak mulai orang jelas, enggak jelas, setengah jelas, yang wali, setengah bulat, setengah buron, ada semua. Sampai ada yang setengah buron pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nangkap kamu malah ketemu di sini jadi sudah lah Pak atas nama hormat Gus Pak nangkapnya nanti aja. Karena ketemunya pas ngaji. Karena kebaikan tidak boleh dibatasi. Coba kalau saat pengajian tak batasin, yang dokter saja, yang DRS saja, yang begini saja. Sementara dangdutan nggak dibatasi. Suatu saat maksiat lebih besar ketimbang ngaji. Itu saya ditanya Allah, salam nggak batasin? Saya juga nggak bisa jawab kan kira-kira gitu. Nah ini dakoi, maksudnya ini cerita saya tidak ingin nyinggung siapa ini, maksudnya dakoi itu suatu yang perhitungannya detail. Detail itu jelimet. Ya saya teruskan ya. Tapi kamu jangan kaget kalau setiap angkatan beda. Ini jelas wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadi halu. Wah, terus wa muqtadul ahwal fi hadil umur imma makruha aw manduba fatakunu fi rutbatil fadail wala tantahi ila tahrim wal ijab. Nah ini jelas. Metode-metode itu sudahlah. Paling kalau benar ya mandubah, kalau salah ya makruha. Kamu jangan kalau orang salah metode tahrim, enggak bisa. Oh metode itu misalnya gini, ada orang enggak nahi mungkar. Oh ini haram, kiai udah punya kepedulian enggak nahi mungkar, ya jangan gitu, itu urusan manhat. Manhat itu enggak bisa berstatus tahrim atau ijab, karena ini fleksibel bimuqtadul hal wal waqti. Jadi ini alimnya Imam Ghazali, ya tidak bisa. Fa inna dakhil tahta taklif aslul ma'rifah lillah wa aslul hubadalika qad la yata'adda minal mahbub bila ghairihi wa innamal mu'tadi ifratul khub wastila'u wa dhalika la yadkhulu fil fatwa wa tahta dhahiri taklif. Jadi rasa itu tidak bisa dikendalikan taklif. Artinya gini, agama saja itu tidak bisa ngatur-ngatur rasa. Ini kan misalnya gini, contoh gampang ya, kamu tidak usah tersinggung, pasti kamu mengalami, bukan mungkin tapi pasti mengalami. Wadah orang rokokan, keriting, jualek, puwesek, gendut rokokan, itu rokokan dulu. Itu kayak mau angkel. Wah, semua angkel harus dianggap cawe itu orang bener. Baru ketemu cah wayu menarik rokokan. Mesti oleh mangkel gitu. Wes jam jujur ya, enggak usah munafik kamu. Betul ya? Ya betul. Jadi itu enggak bisa terus. Misalnya wong tuamu pesen gini, "Cung, kejogeman pacaran mbek cah wedok sing rokokan." Jebule sing rokokan wayu cuantik wong sopan pesen. Yo rokokan tapi sopan. Terus kayak sih, itu ngono. Larangan kok ngono gitu. Tapi misalnya sing rokokan welek gendut keriting. Wes lungguhe nyigrek, bener ibu ora oleh pati. Ternyata pembenaran Anda ini butuh fakta yang lain gitu. Ya itu elek be ayu gitu Mas. Lu kayak ngandel gak? Makanya guyonan yang kiai-kiai kan gitu. Pak Kaji, anak sampean tombok innalillah. Tapi menang. Itu ya guyonan, tapi menurut saya itu betapa manusia itu mudah diobang-ambingkan nih. Masyhur tuh guyonan di kiai-kiai.
Pak Haji ono cawe itu numpak sepeda motor GL Max Pro, dan mandi saya kan sepeda lanang. Wah, luput suwo kebablasan. Bareng ngono, tapi niku ponakane jenengan, muga-muga terus pura pangeran. Ternyata orang reaksi ya berdasar kroni kan. Kalau yang maksiat orang lain yang tidak hubungan dengan kita, ben dilanat pangeran gitu. Setelah dikasih tahu ini ku ponakane jenengan. Muga-muga terus pura pangeran. Jangan-jangan kita juga gitu loh. Dengar orang yang maksiat di tempat-tempat maksiat langsung benci. Tapi bareng dikabari, ini ku koncone jenengan sing nate nyervit gratis jenengan raktir. Muga-muga bareng itu. Reaksinya. Karena al-insan Abdul Ihsan. Jadi ini bukan fatwa yang mengikat ndak. Nanti takut ijabu malam yajib tadi. Tapi ini kita ngomong ilmiah. Kita ngendikan ilmu berdasar yang difatwakan Imam Ghazali di kitab apa? Ikhya. Jadi ini pernah tak baca di depan 100 ulama di pas 100 harinya mungkin lebih ribuan mungkin yang datang pas acara itu. Dan itu dilegitimasi. Jadi ini mutafak lah. Karena saya tidak ngomong mingkibali nafsi tapi berdasar teks yang ada di Ikhya. Soal nanti misalnya kita salah di interpretasi atau salah di perilaku, ya itu normal kita sebagai manusia. Tapi saya pastikan kitab ini orisinil. Bahwa mulai dulu menanggapi kemaksiatan, kemungkaran itu terjadi 3 kelompok. Tapi semuanya tentu ingin merubah. Saya pastikan yang yahlidul qola juga tidak karena kebencian pribadi. Yang lunak juga bukan karena menikmati. Lah yang ribet kita ini kan lunak karena ini kalau yang cantik ke masjid sudah Islami, wah gak ada pemandangan lah itu yang ribet. Jadi gayanya halus tapi banyak kepentingan. Ya ini jelas ya. Jadi mulai dulu makanya Imam Ghazali sampai punya gelar Hujjatul Islam. Di sini kelihatan apa detail-detailnya Imam Ghazali. Dan beliau berargumentasi. Zaman sahabat pun ketika melihat seperti itu ya beda-beda kan. Di antara yang didawuhkan beliau kan mulai periode apa? Sahabat kan. Beliau ngendikan apa itu? Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atau al-fawahisha fi zamani Rasulillah sahabah maka nuyuhjaruna bil kulliyah bal kanu munqasimina. Jadi beliau cerita mulai dulu masyhur kan dulu di sahabat. Ya, itu ada orang namanya Nuaiman, kila namanya Abdullah. Itu di Bukhari jelas. Wa kana yulaqabu khimaron. Saking gableknya itu teman-temannya kalau manggil tuh khimar. Terus wa kana yuthiqu Rasulullah katsiran. Dan dia yang orang yang mudah memperbuat Nabi itu tertawa-tawa. Bawaannya itu bodoni mbek Nabi. Masyhur itu. Kalau dia ada pedagang keliling itu. Itu, Bu atau Pak sini. Dahar sama Nabi. Setelah dahar. Lagi sing bayari sapa? Ya jenengan derek dahar. Masyhur itu. Ya sahabat ya ada yang gitu. Lah itu kalau mabuk enggak di masjid enggak afdol dia. Enggak mau di bar, kalau mabuk di masjid. Dia enggak pernah lihat jauh dari Nabi, enggak pernah. Kalau mabuk itu di masjid. Sama sahabat-sahabat lain dia dikhat. Dikhat itu diberi sanksi, kalau bahasa pondok ditakzir. Ditakdib. Saking overnya sahabat yang mentakdib, ada yang ma'aktsaroma syarib tal khamrat abene di Rasul. Kowe cek nemen ngarepe Nabi kok ngono kelakuan. Anta malun. Kowe ku malun. Tapi apa kata Nabi? La tal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Masyhur itu di kitab Bukhari. Itu oleh komentari Syurahul Hadis, falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Ternyata ketika orang ini maksiat, Nabi masih mensifati punya karena dia tidak mau jauh dari Nabi. Kan banyak orang-orang fasik yang bawaannya nggak mau jauh dari kiai. Makanya orang Indonesia itu kemungkinan tidak tobat itu kecil karena pas nakal ya cek para kiai. Dijazai ya cek diwoco. Jadi misalnya nyon sewu bar delok maksiat entek 1 juta, ini orang masjid ya cek nyumbang. Coba kok mau saya ketahui. Cek orang imbang gitu loh. Tapi buahnya. Jadi akhirnya ya orang ini orang baik. Saya punya tetangga kalau tukaran sama suaminya itu jujur betul. Kenapa nak tegakno kopi ra gelem, senane ngopi ning warung. Ning kono nak nyugoi mbek senyum kowe ora. Istri kamu kalau nyugoi, oh ngombe. Di warung kan ngersakno nopo. Padahal cantiknya kadang ya sama atau kadang cantik istri kamu. Gara-gara dua.
Lah itu sudah takoek apa? Takoek. Ini urusan kompetisi itu. Ke kiai dimarahin, ke sini di servis. Ini monggo lah kita belajar bahwa karena sebagian riwayat disebut Rasul Akli Badal Iman Billah At-Tawaddud Ilan Nas. Setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid, urutan jawab berikutnya At-Tawaddud Ilan Nas. Kita harus bersikap simpatik dengan harapan simpatik itu membawa orang ila wahi wa rasuli. Kita tidak punya kepentingan pribadi, punya pengaruh banyak, membernya banyak, enggak lah, ma'adallah min dalik, enggak. Tapi setelah kita At-Tawaddud Ilan Nas, coba Rasulullah itu tiru. Sholat itu kayak apa baiknya? Logikanya barang baik tambah lama tambah baik. Tapi itu mukhalafah, itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepat. Nyatanya imam yang cepat itu yang lama itu yang disalahkan Nabi. Logikanya kan sholat lama, Qur'annya fase. Yang imam itu Mu'ad bin Jabal. Nggak muntah itu ndak apa. Mu'ad itu sahabat paling fase, paling alim. Artinya bacaannya itu ndak bikin kuping panas ini. Yang ngomong ini loh saya. Itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelamaan. Karena supaya orang seneng sholat, ya sholat itu jangan jadi problem dong. Cara nggak jadi problem gimana ya? Jangan lama. Kayak apa agama ini? Sholat loh, sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial. Karena kalau sholat terlalu lama, nanti ibadah jadi problem. Sampai segitunya. Ya makanya apalagi kalau kamu sudah ngerasa suaranya elek, tak baku tuh kulhuwa ya lah. Terus suaranya elek Baqarah. Suaranya elek. Ini kok diding-didingan? Mustaqim, bagus gak suaranya? Paling bagus ini. Sholat sih. Ya gitu aja ya, dibagi ya. Yang suaranya tidak bagus, suruh imami duhur, asar aja. Tadi yang bagus biar maghrib apa? Isya ya. Ya gitu aja. Tapi ya sudah teruskan ya. Jadi yang jelas ada kelompok ketiga. Yang jelas ini ya, yang kalau kita bisa niru ya, wa ila man yang zur ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul munqata'ah wa tabau. Nah ini ngendikane Imam Ghazali fa hadhihi daqaiqu diniyah. Ini detail-detail yang setiap turukus salikin itu beda-beda. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadihi haluh wa waktu. Jadi mulai dulu ini urusan relatif, urusan subjektif. Jadi tidak bisa kamu ada orang itu maksiat. Bawaannya kalau nggak dikerengi ramari ya ada. Yang bawaannya dikerengi tambah nemen ya ada. Bawaannya nggak jelas ya ada. Banyak ya kalau itu banyak. Jadi mulai dulu tuh ulama dulu tuh fair seperti itu nggak perlu diperdebatkan. Nah, sudah mulai dulu ya beda bimuqtadal hal wal waqti ya. Nah sekarang orang kan milih kalau yang keras nyari dalil keras terus, yang lunak cari dalil lunak terus. Akhirnya dalil kok dicari-cari itu gimana? Ciri utama kebenaran itu fi awali wahlah. Ada ciri utama kebenaran itu al-badihiyah. Makanya kalau dalam ilmu ushul fikih disebut watabadur alamatul haqiqah. Penemuan pertama itu bukti yang digandaki Allah hakikat. Misalnya kamu sama orang nakal tanggo kamu, Anda nih malah nemen. Spontan orang itu pasti gitu. Karena di mana-mana sosialisasi itu dibutuhkan. Ketika negara atau kiai atau tokoh mau bikin apa? Pertama targetnya mesti sosialisasi. Sesuatu pasti ada tadrijan. Itu siapapun, teori manapun, di dunia apapun. Nah itu namanya badiyah. Pikiran segitu itu disepakatin. Nah kita kalau langsung marah, langsung mengusir itu tidak pikiran badiyah yang konsensus. Misalnya anakmu nakal, dengar misalnya nyusul ke anak kiai, dengar anakmu pacaran. Pikiran pertama itu seorang manusia itu, ya dikadani si api-apian. Karena tadi itu badihi itu orang itu. Kamu kepengen beli mobil, pikiran pertama ya singkok sik nabung sik, mesti begitu. Padahal sing sugih dhewe sugih gak liwat napa? Modal, liwat tulet. Bareng di dulur sugih, pikirane dulur sing melarat, njaluk ora trimo dhuwit 100.000 200.000 njaluke modal. Juga no toko. Ya aku melarat mari datang ditulung dulur, cara ditulung gak suka. Contohnya piye? Lah aku gak no pabrik ra napa? Suka. Enggak gak no toko gede ra napa? Melarat ngel-ngelo napa? Wah. Karena dia punya logika anak melarat bareng-bareng. Bon walhasil niku dialek-dialek. Kemudian, dan ini ben sampean was-was ya, hati-hati, mawas diri. Iblis itu
Jadi masalah ulama tasawuf, ulama hakikat, sebetulnya kekuatan setan itu di mana? Nak cara ulama fikih, ulama syariat, setan itu begitu hebat, carane ngridu. Dengan segala tipu daya, ya, dengan segala apa? Tipu daya. Niki rumakno niki kula baleni amun salah paham. Cara ulama syariat, setan itu begitu hebat. Sampai cerita-cerita teng kiai-kiai syariat, teng kitab-kitab syariat, sing sak gedene iki bar sesa wae iso kegodha apa? Setan. Walhasil tipu dayane iku setan hebat. Ya pancen hebat ya. Kita itu membuktekno bolak-balik setan itu punya kemampuan kamuflase, talbis. Kemampuan kamuflase apa talbis. Contoh gampang nu nak tenggiri dunia kuliah atau ning dunia wong saleh. Ini contoh paling gampang. Ya. Kayak kula ini santri, sampean ini santri. Orang yang berlatar belakang pendidikan Muhammadiyah yang seneng ya, santri, mereka juga santri, cara berpikir Islam. Iku mesti ra seneng lonte. Ora seneng wong kathokan cekak sing lonte sing nakal. Akhirnya nak mahasiswa Islam sing santri cek iku NU cek Muhammadiyah pokoke sing mata dasare napa? Santri. Iku nak golek pacar kan sing jilbaban. Mergo luweh napa? Islam. Dari segi milih pacar sing jilbaban iki Islami timbang milih sing kathokan cekak. Ya tapi wis ngerti nak Islami kok dijak pacaran. Lho pacaran Islami to ora? Paham ya? Tapi setan pinter oleh ngridu. Mau dibandingno kowe nak pacaran mbek wong kathokan cekak mbek wong nakal lu gak Islami. Nak pacaran mbek sing jilbaban Islami. Demek-demek lonte iku gak Islami. Nak ngemek-ngemek sing jilbaban Islami. Lah ya iku pinter setan. Jadi pertama sawangane ya oh Islami. Sawangane salihun tok salihati, paham ya? Kang solikun untuk nama Kang solikun. Pacarku apik iku ya anake kiai ning kampunge. Sesuai alasane pacarku apik ning kampung ya anake kiai. Jare sing wedok iku ngono. Lho ya padha sing lanang yo bapake ning omah imam masjid. Sawangane ini Islam ketemu Islam. Tapi kemudian perilakunya kan pacaran. Bedino ketemu goncekan, pacaran. Niku pinter setan. Lah ya artinya kan setan pinter, tetep dekne ono sing kalah. Rupa-rupane kalah, setan ini gak akan berhasil dirumusno si santri ini sampai pacaran mbek lonte. Paham ya? Mbek wong nakal ya. Tapi setan ya mau gagal total ya apa? Mau. Paling angel bedakno ning ngoten. Wah, iku pancen ruwet. Iku jenenge talbis, wala talbisul haqqan apa? Bil batil. Dari segi milih santri ku hak. Tapi dari segi akhirnya gonjekan mojok-mojok ngalor ngidul, dadine apa? Batil. Itu masalah paling susah sampai dino kiamat. Paham? Lha jenenge. Iku jenenge talbis. Jadi setan ngendikane Kanjeng Nabi, setan sudah putus asa untuk disembah di bumi. Karena orang Islam apapun rendahnya imannya itu tidak akan sampai fatal secara tauhid. Ini ku nyembah setan. Tapi setan akan mentipu daya, memanipulasi, mengkamuflase sampai barang hak sawangane batil, barang batil sawangane napa? Hak. Pon akhirnya pacaran, satu jilbaban sitok Islami napa? Pacaran. Nyongkone nggih Islami. Mergo timbang pacaran mbek lonte mbek wong kathokan cekak. Nah, setan terus mulai setelah pacaran, mulai ana urutan berikutnya, yaiku tentang kehendak wong tua nak nglawan. Akhirnya dosane pacaran sitok, bariku dosane wani wong tua. Wah kata, lah itu akhirnya ruwet. Akhirnya napa? Tenggene kehidupan sosial ki ngoten. Wong niku ngendikane Kanjeng Nabi, ning kehidupan sosial ki ngoten. Wala tajassasu, wong ora oleh wong niku ngendikane Kanjeng Nabi, ning kehidupan sosial ki ngoten. Wala tajassasu, wong ora oleh tajassus, saling mengintip. Setan pinter, misalnya wong soleh be wong soleh. Ini sebetulnya yang baik itu tetap jaga jarak. Misalnya kayak kula kiai, apike jaga jarak hubungan be kiai. Wong soleh be wong soleh kok gak silaturahim? Karena itu tadi. Dalam silaturahim yang tidak dielmoni, kula baleni. Dalam silaturahim yang tidak dielmoni, itu juga setan iso slono.
Misalnya kiai melarat sering dolan nih kiai sugih. Pertama silaturahim. Suwe-suwe marsine kok telu, duwe akeh. Omahe mewah. Aku ngiyai puluhan tahun mangane kangelan. Pangeran ku adil tara adil. Setan ya ora goblok. Setan iki mboten apa? Goblok. Lah sing sugih ke suwe-suwe curiga. Silaturahim kok keseringan cah arep-arep disangoni ta piye? Sing sugih duwe dosa suudzon, sing melarat mulai duwe dosa tomak mbek drengki. Tapi Pak Kiai ini kan nggak mungkin setan langsung nggodho kowe nek butuh hiburan dolan ning lonte iku kevulgaran, paham nggih? Kevulgaran. Iki pitere setan kevulgaran. Wong saleh kok langsung dolan ning lonte ora kevul. Sawangane dolan ning padha kiai ini. Setan iso numpang membahayakan apa membarakan api hasil. Mana angger kiai rasan-rasanan saiki kiai gedhe ora kena dino donya tok wong omahe bek donya. Harga bek mobil pancen rezeki lho ya ta wong awake sugih kiai lah napa? Sugih. Nah kok sing sugih mulai curiga. Silaturahim kok keseringan cara arep disangoni ta? Ini pentingnya ya, bahwa kita sunat silaturahim, tapi ya kita ilmoni. Saat ada silaturahim ya kita kalau tidak ada ilmoni, ini setan akan punya peluang menipu kita. Ya, akan punya peluang menipu kita. Ini cara bahasa enggak enu napa? Menyalip ditikungan. Niki penting kula aturaken mergi setan sing paling mandi lewat talbisul haqqi bil batil. Sebab itu kathah cerita teng kitab-kitab tasawuf ana wong bodoh ibadah. Salat terus ning masjid. Iku kathah kan cerita-cerita ngoten. Sing dikipasi setan wong alim sing turu. Ditakoki kowe, Pak. Tan. Iku sing salat tenan ora mbok godho ana wong alim turu mbok kipasi. Malah salat keliru wae ora ngarah dicatet pangeran. Lah apa hubungane kowe kok malah ngipasi sing alim ben ra tangi, anak tangi bener salate malah repot ben sing alim ben. Ini contoh-contoh kecil betapa setan itu bisa manipulasi saat kita di tengah jalan. Haji ki ngoten. Haji ku apik, sapa sing darani haji ku apik? Mergo haji ku ibadah sing nak mabrur mlebu swarga. Tapi bareng-bareng mulai setan ya ora kurang. Wong bar kaji mesti mulai ditilik wong akeh. Dhisik ya sopan santun wis pendeke wong Islam ra tau nang Mekah rugi. Ujug-ujug dekok edah ngono piye. Mayoritas wong Islam ora kelar kaji. Kena omongan ngono-ngono mbok baleni nglarakno wong akeh. Gajaran kaji ra sepira, nglarakno wong pirang-pirang. Pelepah, plepuk, pokoke wong Islam ora tau kaji pendeke rugi. Mergo dekne saiki kelar lalu kalau baru ke Mekah lah ya atau cerita. Gus untuk cerita apa? Ya cerita anak ibadah gue apik. Lah aku di duit ibadahku umroh, lah kira di duit ibadah sabar. Pokoknya pada apik ya. Lah aku wong alim kan malah geruduk model awam bento tapi ya kanut setan aku. Itu tak kok. Lah Mekah ya Ka'bah gue ibadah. Nak sing pas ning pinggire ibadah tawaf, nak sing ado ibadah salat. Wong salat yo ora anti Ka'bah, madhepe tetep teng. Jadi sing haji be sing salat ya sami mawon. Sing haji ibadah tawaf, sing salat ibadah seneng Ka'bah lewat didadekno kiblat. Ya sama. Malah kowe nek seneng kaji dosa, aduk nyaur utang sik tak ngandani. Mergo kowe wong melarat. Aduk nyaur utang. Akhirnya kan setan ra iso godho, mergo sesuai standar syariat. Iki sing disebut faqihun alim napa? Tengene alalan niku faqihun alimun mutawarridu asaddu ala syaitani min alfi napa abidi. Seorang alim sing waroi iku luwih berat kanggo setan dibanding 1000 wong sing ibadah. Mergo 1000 wong ibadah ora ngerti fikih, ora ngerti ilmu agama, ya maksudnya fikih ndak ngerti agama. Itu mudah ditelikungkan setan. Yaitu tadi. Haji ku apik. Ibar iku melepuki wong akeh, nglarani wong akeh. Gara-gara ana wong tilik diarani pendek wong Islam ora tau ora Mekah rugi. Ujug-ujug kok dekok edah ngono kondisi.
Yang akhirnya sing niliki kan ngenes. Ya Allah Gusti dosa kula napa ditakdir ra kelar ning Mekah. Umbar kaji jemalah ngenesno wong akeh. Begitu juga sholat, akhirnya kita diridu setan lewat riya. Sedekah akhirnya malah repot. Paling berat sedekah itu diridu dadi Fir'aun. Diridu dadi napa? Fir'aun. Misalnya kados sampean ngrumat cah yatim, mulai yatim nganti 10 tahun kelar SD SMP mbok rumah. Bareng mulai ABG mereka punya gaya hidup yang mungkin kowe gak nyaman. Pacar ra kena diatur, pola hidupnya milih sinetron ra kena diatur. Karena sudah jadi sunnatullah kalau orang puber itu pasti melawan sing angkatan lama. Gek cilik zaman mbok rumah ngundang kowe bapak sing rumah. Tapi nak wis bocah puber, mbok anake kiai, mbok anake wali, iku jenenge tetep puber. Nganggep dekne wong gaul modern, nganggep wong kuno. Dadi ora wong tuwa, isile wong kuno. Akhirnya bocah sing puber iki nak ndelok sinetron kok lara induk timbang ndelok sinetron tok ngaji. Kuno, Pak. Paham nggih? Bocah SMA nggih ngoten, cilik mbok rumah. Darani kuwi bapake, tapi nek wis SMA ketika debat, cung amen dolaran HP wae, atok nggo ngaji. Cara bapak iku kuno. Tapi apa yang terjadi? Kita ngrumat 10 tahun entek puluhan juta, kemudian setan masuk. 10 tahun tak rumat, jebule gak ngregani wong tuwa. Kowe muga ora tak rumat mati. Padahal sing nguripno ya Allah, sing maringi rezeki Allah. Memang takdire liwat kowe, tapi kowe iku ora ana papane, ndak ada artinya. Niku setan. Dia tidak bisa menggagalkan orang itu senang sedekah, tapi dia bisa menggagalkan setelah sedekah diparingi di mental alman wal adza, diparingi mental seneng undat. Begitu juga ngiyai ya begitu. Misalnya kalau ngiyai, kalau ngiyai 10 tahun ikhlas, kepengen minterno santri. Zaman awam gini ucap sopan. Nah, podo pintere kan iso jadi rival. Cek rival urusan ngalim, cek nak urusan ngalim ketoke abot. Tetep akeh kiai ini luwih ngalim dibanding napa? Santri. Biasanya yang politik sing mesti cepet jadi rival napa? Politik. Beda jago, beda padahal zaman mulang 10 tahun ikhlas. Sesuai tidak. Ngajine ning kene tak alimno saiki wani aku. Mergo beda napa? Jago atau beda napa? Partai. Artinya setan itu tidak bisa menggagalkan sang kiai mengajarkan agama 10 tahun, tapi bisa menggagalkan lewat ngundat. Nah, itu jenenge, makanya kita harus hati-hati ya, bahwa kita, makanya Allah itu kalau ngandani kawulan itu detail. Misalnya urusan sedekah, Allah ngendani la tubu sedekatikum bil mani napa wal adza. Masalah salat jangan sampai fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Rupane apa nggih sing yuraunan nas wa yamnaunal maun. Yuraunan nas itu salatnya karena riya. Ya yurauna dari kata apa? Riya. Masalah haji juga gitu. Haji itu ketika Allah tak sebut al hajju asyurum maklumat. Faman faradha fihinnal hajja ya fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Kalau sudah berani haji harus siap gak bermental fasik. Padahal fasik-fasike wong nak ning sarakno wong melarat. Nelangsakno wong. Iku mau bar haji malah plepak-plepuk sing ngrungokno akhire nelongso. Oh, wong Islam nak urung ning Mekah rugi pendek. Ujug-ujug gawe kok edah ngono iku. Sing bener kan mboten ngoten. Wong Islam nak ora ibadah rugi. Nah, ibadah bentuknya macam-macam. Bagi yang punya uang ya haji, yang nggak punya uang ya sabar. Nggih kula tak cerita. Kula niku ditakdir duwe dhuwit nate umroh, misalnya jenengan ditakdir duwe dhuwit nate haji. Iku cara kula iku dhuwit receh. Paling banter haji 30 juta. Haji plus paling banter 1 juta itu uang kecil. Kue kelangan duit 1 juta itu lali gampang. Tapi nak kue ditakdiri samangan jadi kaum buruh, jadi tukang ngumbah toilet ning gone mall-mall to ning gone airport ning gone bandar. Ridho iku angel, golek mangan wis kangelan, takdire kerjane inane ra karuan ngumbah toilet jadi tukang bersih-bersih cleaning service. Umpama padha-padha ketemu pangeran. Kowe ridho jeng dhuwit 1 juta ilang. Ridho Gusti, wong kula pancen demi jenengan tak nggo haji. Gampang. Wong ning omah jek ana dhuwit 40 juta, jek di karangan sing senilai 200 juta.
Tapi nak misalnya sing tukang klinik servis takoki kowe rido sak urip-urip tak gawe melarat mangan omahe kok kerja klinik. Iku sekali dijawab kula rido Gusti niku kersane jenengan. Iku mlebune swarga iku sak luwih dhisik timbang para wong haji bahkan timbang para wali. Karena lebih berat dengan keadaan begitu dekne ridho ning kediri Allah luwih napa? Berat. Kula nu sering sedekah 10.000 20.000 teng tiyang. Tapi kula nu mboten nate ngrasa berat. Tetep berat sing nampa. Orang yang ditakdir bisa makan nunggu dikasih orang tentu lebih berat ketimbang kita kehilangan 20.000 di duit induk 100.000. Kowe di duit induk 100.000 kehilangan 20.000 ora ijek 80. Tapi kayak apa nasibnya para janda, para orang miskin sing isane mangan ngenteni dikei uang. Itu lebih apa? Ini Islam ya. Islam itu hanya mengkagumi ibadah. Tapi bentuk ibadah ora usah mbok dewak-dewakno. PPK kaji dewak-dewakno kaji. KPP ngalim dewak-dewakno. Mulane kula dadi wong alim tugas kula hanya menyebarkan ini, menyebarkan semua bentuk napa? Ibadah. Ini perlu kula aturaken karena yang bisa melepaskan setan itu mazhab-mazhab kayak ngeten. Paham nggih? Mazhab-mazhab kayak ngeten iki itu yang bisa melemahkan apa? Setan. Karena setan tidak punya celah. Artinya tidak punya celah wong melarat nak nganggo syariat niki iso bangga mbek pangeran, iso ridho mbek pangeran. Wong sugih nganggo syariat iki iso bangga mbek napa? Pangeran. Jadi partai politik juga bangga, jadi caleg ya bangga, bahkan saat gagal pun bangga aku maksud. Ya karena itu tadi. Inti perlawanan kepada setan itu adalah ridho mbek qadar napa? Allah. Lalu kula nu eling. Pas mau ke Jeddah itu di bandara-bandara itu kan mesti tiang butuh teng Thailand. Itu kan nak teng Thailand bandara itu saking sterilnya kan tiap ada satu orang uyah langsung dibersihin. Tiap ana wong buang air besar langsung apa? Dibersihin. Kula nu nangis kula ya Allah. Andai kan saya ditakdir begitu, apa tetap ridho dengan jenengan? Lane kanjeng Nabi nate dawuh, sing disiki para nabi mlebu swarga iku abdun mamlukun, seorang budak sing dimiliki. Wong sing miliki awake dhewe ora iso. Ndak mudah. Hidup ditakdir dadi buruwe wong itu ndak mudah. Wong awake dhewe ra duwe. Esuk-esuk kudu ngelu gara-gara buruwe wong tetap harus berangkat. Sandale dhewe atau ditoto gara-gara buruwe wong kudu nata sandal buka pintu. Mobil ra melok duwe, dhuwit ra melok duwe. Lho bendina kok tukang buka napa? Pintu. Hanya takdire dadi asis. Kayak apa? Tersiksanya secara psikologis kayak apa? Jadi perlu kula utarakan. Mulane bahasa budak, bahasa abdun di dalam kasta ilmu hakikat. Dan itu bahasa paling mujarab nggo nglawan makhluk sing jenenge setan. Mulane mengke ayat ini ditutup inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Wong sing berhasil dadi kawulaku ngendika Allah. Iku ra bakal setan iso nguasa. Kanjeng Nabi teng Quran semuanya diistilahkan abdun, subhanalladzi asra bi abdihi. Ning kene surat Iqra iki disebut ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Semua bahasa Quran tentang Nabi Muhammad sing Sayyidul Awalin wal Akhirin itu diistilahno bahasa apa? Abdul. Kowe dadi Nabi Dawud itu gampang sugih selire akeh. Dadi Nabi Sulaiman gampang sugih selire akeh. Tapi dadi Nabi Muhammad repot. Nabi cilike ape mangan ae mburuh tiyang. Mburuh angon wedhus. Tekan kumpul Abu Thalib, wong kok melok paman lara ta lara. Melok dulur kandung wae lara apa melok napa? Paman. Cara Jawa lara-larane wong gak melok wong tuane dhewe. Ape mangan dadi buruh. Kelare mangan dadi buruh. Sebab itu Nabi layak jadi Sayyidul Awalin wal Akhirin. Karena berat. Dulu ketika Rabi'ah Adawiyah dikenal jadi wali kaliber, sejarahnya nggih ngoten, mergo budak amat. Ceritane niku satu kejadian wonten paceklik. Sing keceluk Kiai Hurduk iki salat istisqa ora ana sing mati. Ya karena jadi kiai gede itu gampang. Artinya untuk ridho sama Allah itu gampang.
Tapi Rabi'ah Adawiyah hanya seorang budak, diatur mbek majikane. Budak misalnya kepengen tuku bakso ora iso metu, kepengen ndelok sinetron ora iso ngatur awake dhewe. Lha wong kepengen ngising dialang-alangi larane ra karuan. Tapi gara-gara dene budak misalnya kepengen jeding dikongkon majikane kudu muni gesek ngempet. Kayak apa sakitnya setiap detik setiap. Tapi itu tidak mengurangi keasikan dia dengan Allah. Tiap dalu dia melantunkan lagu-lagu nyanyian isek mbek pangeran. Nyaman mbek pangeran. Tiap malam melantunkan lagu-lagu sing nunjukno ridho mbek Allah, isek mbek Allah. Akhirnya dia malam-malam keluar teng lapangan sholat. Iku langsung udan. Ana sing menangi. Bareng menangi diintip jebule wong iku budak sing manggon ning omahe tuan iki. Akhirnya majikane iku ngerti nak wong iku sing dihormati banyak orang dan memang perilakunya baik, terus dimerdekakan. Terus dia menjadi sufi terbesar dalam sejarah. Ini sinten Rabi'ah sinten? Ada. Itu ya jalurnya lewat Ahmad, lewat Abdul. Lewat apa? Wonten malih cerita Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hanya seorang ra'il ghanam, wong sing tukang ngangon apa? Wedhus. Wong tukang ngangon wedhus. Tapi Kanjeng Nabi zaman sugeng sering ngendikan khairul qurun Uwais napa? Al-Qarni. Ini kalau cerita masih dalam konteks perlawanan terhadap setan, ben sampean ngerti. Dan saya adil, artinya kula misalnya bela melarat itu adil. Wong kula ya rapati melarat, ya tau melarat. Jadi sempurna. Kula niku ya tau melarat banget. Ya saiki rapati napa? Melarat. Tapi itu tidak masalah. Zaman melarat ya aku kawulane Allah, zaman rapati melarat ya kawulane Allah. Sampai sampean ya aku kawulane Allah. Atek sampean mencoba pakai status di luar itu, mesti kecelakaan. Orang kok mungkin kecelakaan, pasti kecelakaan. Ya kayak fenomena yang terjadi sekarang, misalnya gara-gara ada sistem organisasi, orang pakai kasta. Misalnya saiki pengurus NU ranting, atau Muhammadiyah ranting, atau partai ranting. Itu kan orang-orang soleh. Pengurus NU ranting orang soleh, Muhammadiyah ranting juga soleh, pengurus partai ranting soleh. Tapi takrif soleh ini kadang nggak digunakan, yang dipakai gunakan dia ranting, kalah sama anak cabang kalah sama wilayah, kalah sama pusat. Ketika pengurus ranting ini misalnya milih caleg dengan pertimbangan kesalehan, aku tak milih caleg itu bocah soleh jujur. Tapi pengurus atasannya kan nggak mesti dengan pertimbangan kesalehan. Tapi sekali bantah-bantahan ini mesti kalah. Ranting bantah cabang, paham ya? Itu jenenge ranting balik. Pecat. Coba kalau pakai status kesalehan, artinya kesalehan itu sing soleh, sing ora soleh kudu anut sing soleh. Balap. Tapi kan lucu nih organisasi cabang anut nanti. Mergo kalah soleh. Mulane kebenaran saat ini susah didapat karena manusia sudah tertipu oleh bahasa kasta. Tertipu oleh bahasa apa? Kasta. Padahal kita sebagai muslim, hal-hal kayak itu harusnya sebuah struktur modern saja. Ada ranting, anak cabang, wilayah pusat itu hanya struktur apa? Modern. Tapi kita di mata Allah hanya punya status, gitu abdul. Hanya kau. Niki rungokno nggih, kayak yang terjadi sekarang. Misalnya ono kiai dosa soleh, alim. Dia berpolemik dengan kiai sing keceluk kiai besar atau kiai pusat. Orang itu tidak mikir polemiknya itu benar mana, temanya apa, itu tidak mikir gitu. Wong kiai cilik wae kok wani kiai gede. Ini contoh-contoh betapa bahasa kasta itu bisa menyilaukan, ya. Mestinya kan tidak usah pakai bahasa kasta dalam hal itu benar mana. Secara argumentasi fikih atau ilmiah benar. Ujuk-ujuk nganggo ukuran kiai cilik wani kiai gede. Sebab itu kalau balik cerita Uwais Al-Qarni ini betapa hebatnya didikane Rasulullah. Kanjeng Nabi niku mpun pirsa, mpun ngangge alamat gaib mpun pirsa nak Sayyidina Umar calon Amirul Mukminin. Niku amen dipeseni ya Umar, kowe sampeyan nak ketemu Uwais Al-Qarni, jaluk donga. Jaluk napa? Donga. Umar kan penasaran, ana wong sing sampai aku kon jaluk. Nabi zaman sugeng sering muji napa khairul qurun Uwais napa Al-Qarni. Era Abu Bakar buatan menangi, era Umar menangi. Terjadi Umar, ya Rasulullah bagaimana saya cara mengenal dia? Oh ngene bocah itu tahu kena penyakit baros.
Terus donga mbek pangeran diilangi illa mau dirham kecuali gedene sak dirham. Fi katifil aisar ning gone iki. Ning gone pundak sing kiwa. Swajahe ngene-ngene wae disifati mbek Nabi. Nabi mboten menangi lho. Itu termasuk al-ikhbar bil ghaibi, termasuk cerita-cerita hebatnya Nabi mukasafah ngertos barang sing dereng napa terjadi. Walhasil era Umar tiap ana tamu dibukai kambine, kepengin wong sing alamate kayak Uwais napa? Al-Qarni. Suatu saat walhasil ketemu. Sayyidina Umar napa? Ketemu Uwais Al-Qarni sowan. Bareng sowan dia itu termasuk wali humul, ya cara bahasa niku wali mesti. Ya Uwais, engkau adalah orang yang sangat dihormati oleh Rasulullah. Tolong aku doakan. Jare Uwais Al-Qarni, bagaimana mungkin ya Amirul Mukminin saya mendoakan engkau? Engkau adalah Amirul Mukminin. Uwais Al-Qarni moh tenan. Akhirnya dipeksa mbek Nabi. Dipeksa mbek Sayyidina Umar nggih. Iki sing ngutus Nabi. Selagi kersa. Mergo imtisalan bi amrin apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Uwais Al-Qarni. Lho sing perlu natijah teng mriki niku mboten masalah napa-napane. Kenapa ini saya ceritakan saat ngaji ini? Memang saya sengaja biar orang itu tidak silau dengan bahasa kasta. Kowe iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Uwais Al-Qarni. Meskipun kita ya iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Umar bin Khattab. Tapi dengan sedikit keangkuhan kita yang kita semai, maka kita hanya bayang wong soleh itu nak jadi presiden, jadi wakil presiden. Go sekali sedekah BLT sak Indonesia kesedekahan kabeh. Padahal mau bagi tok ora wae. Paham ya? Artinya dengan ingat cerita-cerita kayak ini kita iki iso pede urip. Gusti kula ora iso dadi kiai gedhe iso kaya Uwais Al-Qarni. Kula ora dadi wong terkenal iso parek jenengan kaya Rabi'ah Adawiyah. Lah yang jadi bupati, gubernur, presiden, pengurus PBNU, PP Muhammadiyah juga cara berpikir gitu. Benar saya secara struktural kasanya tinggi, instruksi saya lebih meluas. Tapi kan tidak jaminan saya lebih afdol ketimbang orang yang kayak Uwais Al-Qarni, yang kayak Rabi'ah Adawiyah. Dengan demikian terjadi keseimbangan antara orang yang besar tidak sok paling soleh, paling penting, dan yang kecil bukan terus dempes malah hasut malah drengki. Wis kere drengki hasut. Akhirnya sing kere di dosa hasut drengki, sing gede di dosa sombong, menang setan. Setan menang total. Kok sing gede iso digodha liwat sombong angkuh, sing cilik iso digodha liwat drengki mbek putus asa. Harusnya dengan cerita-cerita kayak gini peluang kita untuk jadi orang soleh itu mudah sekali. Kulo sering cerita tentang bojo kulo, Dek, umpama suatu saat masyarakat itu gak seneng aku, salah paham mbek aku, nanti aku ditinggal, aku ora susah. Umpama bener senengku saiki 10. Terus krungu kabar jamaahku Bojonegoro bubar, wong sing seneng aku bubar. Iku senengku nganti saiki ya ora kurang sitok ya. Ya tetep 10. Mergo bubare wong, bubare makhluk. Iku ora tau penting. Kecuali pangeran bubar ra sida dadi pangeran. Lha iku lagi napa susah. Wah, anggere sing bubar cek makhluk-makhluk iku aku ora ngarah. Kita harus melatih diri begitu. Dan itu saya latih betul. Secara fisik juga saya latih. Kalau nganti saya sering lunga piyambak. Roh rasane umbal, roh rasane ngurus barang sendiri, anak saya takjak sendiri, roh rasane rumah anak sendiri. Kita harus melatih, andaikan kita hidup sendiri. Dengan demikian kita terlatih menjadi abdullah, bukan abdul fasilitas. Mergo nek wis biasa suke misale tas ono sing gawakno dhewe. Ngamuk wong perkara ora mbukakno pintu. Saking kulinane biasa ora sing mbukakno pintu. Ana kiai ngamuk santrine perkara sandale rung ditok-tok. Akhire kulino barang sepele dianggap barang gede. Akhirnya kita budaknya nafsu. Kita emosi ora krana hak Allah dilanggar, tapi krana hak kita dilanggar. Harusnya sebagai ulama kan hanya tersinggung kalau hak Allah telah terlanggar. Tapi kita tersinggung karena hak kita. Sari sandal radito dibuka. Makanya kita harus melatih diri. Andaikan kita hidup sendiri. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum napa? Awwala. Bahwa pada akhirnya kita ketemu pangeran piyambakan, kita munajat dengan pangeran ya sendiri. Dan ini penting kalau aturakan, kalau sekarang itu ada krisis begitu. Orang kalau pilpres menyorot semua, pokoknya kalau mereka soleh orang baik terjadi presiden, negara terus baik. Negara ini bisa baik dimulai dari individu yang
baik, bukan dimulai dari presiden yang baik. Nggak ada teori ono top down dari atas, nggak ada. Negara ini bisa baik dimulai dari pribadi yang baik. Kalau pribadi itu tidak baik, buat presiden apik sundul langit itu nggak ada pengaruhnya. Allah gak ada filosofi dalam hal ini untuk melawan setan. Ini tenggine ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla napa idza tadaitu. He wong-wong sing iman alaikum anfusakum, sing penting awam dhewe atur jaga. La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Wong liya sesat kabeh ora ana kowe dhewe untuk hidayah. Itu kelas-kelasan nggih. Ada kelas tawakal, kelas ekonomi, ada kelas macam-macam. Misalnya ngeten, cara hidup saya sehat, maksudnya cara memanage ekonomi saya sehat, cara ngatur keluarga saya sehat, cara kerja saya sehat. Iku umpama bupatine koruptor kaya apa, umpama bupatine fasik, itu tidak ada pengaruhnya, karena sehat, pola hidup saya sehat. Tapi kalau dibalik, bupatiku soleh, korupsi, adil, soleh, tapi kan ngurusi wong sak Rembang. Ketika saya pola hidupnya tidak sehat, bar subuh turu, buangi jagongan, ambek bojoku kurang, ambek anak kurang. Mbak bupati ini soleh, gue tetap nelong. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Paham ya? Buangi do jagongan, ambek bojo kurang, sing wedok kurang, ambek sing lanang kurang. Bojo kurang teng Jawa mesti dua-duanya. Sing lanang selaku 2 meter, sing wedok kok guru amen ngomong yang keduyu. Ini contoh, artinya kesalahan presiden, bupati, gubernur tidak ada pengaruhnya saat Anda cara pola hidup tidak sehat. Itu podo kayak wong sholat. Wong sholat itu senajan to imame ra batal. Nak kowe ngentut ya tetep batal. Ora kok wae anggere imame sah ya aku sah ora iso. Apa nak bupati apik terus kowe cara ngelola ekonomimu ra apik terus kowe melok ekonomimu napa? Tidak bisa. Alaikum la yadurrukum man dhalla napa? Ilah tadi. Lah, ini balik tengah. Lah kenapa bisa presiden, gubernur, bupati bisa jadi tolok ukur? Karena setan menyemai begitu. Wong cilik kon delok wong gede. Sehingga ada tomak, ada hasud. Lewat jalur tomak hasud ini wong cilik selawase dewa tak drengki mbek tomak. Wong gede kon delok wong cilik sebagai objek. Tak tuku 20.000 ora wis kasih, tak tuku 50.000 ora wis hasil wong cilik ae kok. Sehingga ini ya ndak sambung. Sing iki di penyakit tomak, sing iki di penyakit nyepelek. Coba kalau kamu kayak Uwais Al-Qarni, sing dadi pemimpin kayak Amirul Mukminin Umar, ngormati Uwais sinten? Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sebagai prosedur bernegara ngormati Amirul Mukmin. Ini penting kalau aturakan karena sekarang tuh fenomenanya begitu. Makanya hebat sekali didikan Rasulullah di mana Umar yang Amirul Mukminin malah dididik kon hormat teng Uwais Al-Qarni. Karena ini bisa meruntuhkan keangkuhan, meruntuhkan kebesaran. Kalau bolak-balik cerita, kalau nak seminar teng Jogja cerita. Sehebat-hebatnya Menko Ekonomi, sehebat-hebatnya Gubernur BI, sehebat-hebatnya SBY, itu paling banter nggawe kebijakan makro. Bahwa rakyat ini bisa makan tuh karena elemen-elemen kecil yang ada interaksi sosial. Ana tangga lara gak iso kerja, tanggane ngekeki sego sak piring. Akhirnya hari itu tidak mati karena dikasih tangga sak piring. Ana wong ning puskesmas, gane sing duwe tosa wis rusak. Tosa tuwa tapi kasil ngetro tanggane tok puskesmas. Engko sing ngutangi wong melarat kancane wong melarat iku duwe adol bebek dienggo ngutangi berobat ning puskesmas. Itu jutaan. Berapa puluh juta hukum sosial yang diselesaikan pakai interaksi sosial. Justru kita jadi wong cilik bangga, kita ini lebih cepat, lebih baik wong cilik itu. Mergo nak njuk tulung ora usah prosedur nganggo proposal, nganggo tanda tangan. Orang kecil itu paling cepat dalam nulung tangga. Ana tanggane rondo melarat kei sego langsung mangan. Ana tanggane loro kita terus nganggo sepeda motor langsung berangkat. Kita tidak usah tebar pesona, tidak usah lebih cepat, lebih baik, kita pasti lebih cepat. Paham ya? Itu jutaan kasus di Indonesia masalah sosial yang menyelesaikan itu hukum sosial. Makanya kita jadi rata harus bangga. Kita ini lebih hebat ketimbang itu semua.
Mboten, saya bukan ngajurkan apa-apa. Ya kita nanti tetap milih presiden, milih wakil presiden. Tapi jangan berlebihan berharap kalau masalah sosial bisa selesai. Masalah sosial selesai lewat kita-kita ini. Memang harus ada struktur yang namanya negara, ada presiden, ada wakil. Tapi itu hanya struktur pemerintahan negara. Tapi kalau hukum sosial kita selesai. Coba berapa juta orang bisa sekolah? Apa bayar SPP ra kelar, engko ora kelar di DO. Yang nolong juga kadang mau terima tukang ojek. Paham ya? Tanggane sing terima tukang ojek. Ada rondo ramang, tanggane sing terima pemulung. Dan itu jutaan kasus begitu. Orang miskin saling bisa makan lewat hukum sosial yang berjalan di antara mereka. Tapi kita kayak kalap. Kita ikut-ikut berpikir secara global. Orang miskin ini karena Menko-nya berpikir neoliberal. Dan ini dia paham neoliberal. Wow, wong kula sing paham ora tau ngomong ngoten. Kula sering ditamoni tiyang jak bakal sono berat ya sing padha. Sing muni kerakyatan dunyane malah triliunan. Ya ruwet to. Ya kok mbok enteni ku piye? Paham? Ya maksudnya nak rakyatnya di duit 1 triliun memenah kita sing ra rakyat malah wakeh. Nah ini contoh kecil, ya, betapa hebatnya didikan Nabi. Didikan Nabi itu begitu, menciptakan hukum sosial itu segala-galanya. Ya, menciptakan hukum sosial itu apa? Segala-galanya. Sampai Quran sing sakral ngoten itu nak hukum sosial diulang-ulang. Misalnya, ya, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya lu ojo sentak. Teng masalah haji nggih ngoten. Wa atimul ba'isal fakir, wa atimul qani awal fatar. Kowe nak haji iku kudu ngekeki mangan wong sing isin njaluk. Wa atimul ba'isal fakir, nak orang fakir kayak mangan. Karena lewat hukum sosial yang diterapkan Quran ini itu akan jutaan masalah sosial terselesaikan. Tenggene napa jenenge surat niku malah jelas falak tahamal aqaba wa ma adraka napa mal aqaba napa aqaba iku raqaba au it'amun fi yaumin ngekeki mangan. Kula nu ngrasakno misalnya ngeten niki sing kula alami karena saya kerja di kota dapat gaji tetap sehingga saya tidak berutang-utang tangga urusan belanja. Secara hukum ekonomi hidup saya sehat karena saya tidak berutang-utang untuk anak saya, untuk istri saya secara sehat. Dan saya bisa memanage kalau pendapatan saya sekian, pengeluaran maksimal sekian, saya harus sekian. Itu secara hukum ekonomi saya sehat. Tapi kamu jangan sok suci saat kamu secara hukum ekonomi sok suci sok besar. Karena banyak puluhan atau ratusan orang bisa makan. Karena yang sehat bukan hak ekonomi, tapi hak sosial. Ana wong bar ndokar, bar nosa atau bar ngojek, badhe mok 20.000. Butuh wis 20.000. Lho iku diutang tanggane perkara loro iku dikekno 20.000. Iku kan pelanggaran aturan ekonomi. Tapi dia baik cara Allah. Mergo kepentingane keluarga 20.000 dikalahno diutangno tangga sing saiki lara luwih mendes. Padahal kalau kita ngikuti ekonomi global atau ekonomi modern, tentu memanage pengeluaran dan pemasukan akan sangat modern dan itu bisa anti sosial. Mulane kula pengalaman kula pribadi, kula niku selalu punya uang untuk jatah-jatah wong sing terkenal lomo, terkenal nulung tiyang. Niku mesti kula sukani dhuwit. Kadang kita kok, lho Gus kula sedhi dhuwit tak kei dhuwit. Kowe iku wong rapati mulya ora kanggo, dadi wong utang kowe iku wani. Nah, nek utang aku rapati wani, aku tak titip kowe. Saking saya itu iman bahwa hukum sosial harus berjalan. Mulane nek dadi wong rapati kanggo murah anu hikmahe gedhe. Wong nak rapati kanggo rapati terhormat, wong nyileh to saham ya wani. Nggasap sepeda motor ya wani. Kowe nak dhewe jagung gedang ning Tegal ya nyolong ya napa? Wani. Dengan demikian kowe nglamal sosial besar-besaran. Lho niki tenan iki. Wong Kanjeng Nabi niku wonten ajaran ngeten, tenggene Kitabul Ghorsi. Tenggene Muslim, Kitabul apa? Ghorsi. Ayyuma muslimin zaro'a khorsan fa'akalat hu insanun au bahimatun illa kanat alaihi sodako illa kanat lahu sodako. Wong nandur tanduran misalnya ning kene nandur gedang akhirnya dipangan manuk cek menungso iku dadi sodako ndek
Kowe aja dadi wong Islam bento gedha kemis ilang ra mbok ikhlas no rugi. Kowe kok dadi wong Islam kok bento, gedang tetep ilang kowe ra entuk ganjaran. Jenenge bento dobel. Bento napa? Lah soal sing nyolong tetep haram hukume sing nyolong. Tapi kowe ora perlu melok kelangan ganjaran, gedang wis ilang. Ora entuk napa? Ganjaran. Kula baleni malih. Itu masalah hukum sosial. Sing kula alami nggih ngoten. Kula nu badhe umroh masuk Mekah. Iku mesti nganggo sabuk. Niku kula sukani dhuwit real. Karena kula mboten nyaman. Engko aku tawaf iku mesti ibadah pribadi. Iku hubunganku mbek pangeran. Tapi bagaimana hubungan sosial? Padahal jelas ning Quran wa atimul baisal fakir wa atimul qani awal. Kalau masuk pintu Mekah kan mesti kathah tiang-tiang Sudan, tiang Palestina, tiang-tiang sing jaluk-jaluk. Kita kasih. Supaya kita masih punya tautan hukum napa? Sosial. Di kula nganti wis nganggo pakaian ihram terus sesan. Wong kula mau kuburan sesan. Nek menawa ketemu wong sing harus kaya kasih tak kasih. Itu Islam. Islam itu begitu mendewakan masalah hukum sosial sampai falak tahamal aqaba wa ma adraka. Itu yang disebut tidak ada hukum vertikal, hukum sosial semua. Fakku raqabah, memperdekakan budak. Au it'amun fi yaumin di masqubah. Yatiman dza maqrabah au miskinan dza maqrabah. Terusannya juga hukum sosial. Sumakana minal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah, dan saling pesan, saling mengasihi, wa tawassaw bil marhamah. Ini penting kalau aturakan bahwa sama presiden, sama menteri kita hormat, sama bupati hormat. Tapi kita harus lebih hormat sama hukum sosial yang sedang berjalan, karena itu jelas-jelas lebih cepat, bukan sekedar visi, jauh faktual, lebih cepat, lebih. Itu sudah terjadi, bukan akan. Kalau calon presiden mungkin baru akan, kalau di masyarakat itu sudah terjadi. Jajal wis, misalnya kayak ngaten iki, misalnya mobil kula rusak. Misalnya, terus kula ra duwe. Itu kalau masyarakat lebih cepat mesti lebih baik. Digus kula derekno, kula sangon riyen. Itu juga tetangga kita yang miskin gak kelar mangan. Mereka tentu yang menyelamatkan orang terdekat. Paham ya? Aku saya kira di beras utangi ben aku iso mangan diutangi, selesai. Makanya lewat ngaji ini sampean harus bangga jadi masyarakat biasa lebih, karena amal kita ini jelas-jelas lebih cepat, lebih apa? Cepat. Juga lebih baik karena langsung. Makanya lewat ngaji ini sampean nanti kok mulai tertarik ngomong capres sapa, cawapres sapa. Karena kita punya stok, punya kesempatan ngamal sosial yang lebih cepat, lebih. Jadi berapa juta orang yang miskin, berapa juta orang yang makannya gantung ditolong yang lain. Dan hukum saling nolong ini yang menyelesaikan jutaan masalah sosial. Kowe di kakak ra iso mangan ditulung adik, adik ra iso mangan ditulung kakake, ditulang pernah Pak D, pernah Pak Lek, pernah tonggo, pernah. Itu jutaan masalah sosial yang jauh lebih cepat, lebih baik sudah terselesaikan. Coba kalau negara nganggo BLT debat kusir sik. Iku 3 wulan pisan. Apa wong kuat mangan 3 wulan pisan? Sementara lewat hukum sosial, ana ponakan ra iso mangan Pak D ngekeki beras. Ana Pak D lara ponakane ngetero pleng ning rumah sakit. Kita harus bangga. Ya mulane ngendikane Kanjeng Nabi alamate kiamat, alamate dunya rusak nek wa ijabi kulli dira'in orang bangga dengan ide-idenya. Bangga dengan ide ekonomi kerakyatan, sing sitok bangga dengan ide ekonomi liberal, sing sitok bangga dengan konsep-konsep bank-bank dunia. Itu kan hanya pendapat, itu hanya ide. Tapi kalau rakyat secara sosial sudah menyelesaikan masalah sosialnya sendiri. Paham ya? Sedulur ngono ide-ide besar itu rakyat sudah sering saling menolong dan menyelesaikan masalah sosial. Ana tanggane hamil pe kelahiran bojone ning Tegal, tanggane mlayu nyeluk. Sing di sepeda motor toto sangat terone puskesmas ana sing nyeluk bedan. Ini jauh lebih cepat, lebih baik, detik lho ini. Napa? Lane kowe kok malah ngenteni apike presiden ku kliru. Kowe dhewe iso apik kok malah ngenteni apike wong liya. Paham ya? Kamu harus bangga jadi masyarakat biasa. Loh soal kita di nafsu ya, soal kita di khadzun nafsi. Nah presidennya apik ya sudah lagi gue jagungan wae ora usah lebokno ati omongan-omongan niku ora usah. Ya umume wong ngomong ngono ya iya tapi ya
Tapi sing jelas wong ngomong niku ora pakar, ora ilmuwan, ora di rumus sosial. Enggak jelas orang yang pakar napa pakar sosial kados kula wonten niku luwih real niku. Lho kula sering seminar Mas Len. Itu pakar-pakar sosial tuh kagum karena memang faktanya begitu. Faktanya napa? Sebab itu tenggene ilmu tafsir nate nggih kula maca diterangaken. Kenapa khitab Quran itu sering mufrad tidak jamak padahal yang disuruh semua orang. Kenapa misalnya wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi nikmati rabbika napa? Fadis. Kok tidak misalnya fala tanharu. Kamu kalian, kok tidak kalian? Karena sebetulnya setiap individu itu merasa kena khitab Allah dan setiap individu itu pula yang sering menyelesaikan masalah.